Tapi yang paling sulit itu menghadapi badainya. Badai istana. Termasuk tadi ya, menghadapi badai susah, lebih berat daripada. iya, termasuk susah putar balik ini kan. Gimana Mr. Q? Kalau menurut Mr. Q, kalau susah putar balik, baiknya nyari putar balik atau bablas aja terus. Nggak apa-apa, diputar balik aja. Soal berhasil atau enggak kan. Iya dong. Iya, betul. Iya kan? Kan ada istilah begini. Anda berusaha tuh kan ngapain bos? Lu usaha bos. Kan bisa gagal belum tentu berhasil. Ya iya, usaha belum tentu berhasil. Tapi kalau lu nggak nyoba udah pasti gagal. Itu jawabannya. Juga Oh iya inspirasi. dong. Udah kayak Bambang Pacul, inspirasi Mr. Q. Oh memang dong. Jadi ya ada emangnya juga. tapi kan perusahaan ini dipegang kan jadi besar-besar. Tapi beliau itu Dika, besar ya. Grab. Beliau besar itu ya, setahu saya ya bersama teman-temannya itu ada faktor keberuntungan juga. Jadi awalnya mereka usaha A, tiba-tiba ada permintaan barang B gitu kan. Ternyata Lalu mereka cari barang B, ternyata barang B itu booming. Tapi kan kita harus ingat bahwa Pak Arsad dan temannya itu berusaha. betul. Berusaha dulu. Ketemu barangnya tuh di tengah jalan. Orang usaha itu nggak selalu ketemu barang tuh di depan. Kalau Bisa aja ketemu di tengah jalan gitu. usaha itu mungkin berhasil ya. Kalau nggak usaha pasti gagal. Pasti gagal. Ingat-ingatlah itu. Filosofi ini. Iya. Usaha kemungkinan berhasil. Kalau nggak usaha pasti gagal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan menyimak, ada juga Mr. Q yang sangat diidolakan oleh orang-orang ini kayaknya guys. Rame terus guys. Menurut Mr. Q atau Bung Kodari ini banyak apa ya? Banyak yang sudah mulai putar balik untuk mendekat ke Pak Prabowo. Pokoknya inilah sentilannya. Oke, langsung saja kita simak gas. Mengatur rute menuju pintu kan. Soal pintunya terbuka atau tidak kan kita nggak tahu gitu. Yang jelas kan memang nggak bisa dibandingkan dengan Pak Prabowo. Kalau Ya, Pak Prabowo itu hemat saya memang betul tadi bahwa gini, persatuan Prabowo dan Jokowi itu karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu adalah simbol rekonsiliasi bagi bangsa ini. Nggak bisa diambil oleh orang lain, itu nggak bisa itu. Bahwa Pak Jokowi mewakili kelompok ini, bahwa Pak Prabowo mewakili kelompok ini dan mereka harus bergabung, itu nggak bisa diwakili. Gitu. Ya itu. Nah karena punya itu value, kan? value itu tidak ada di Pak Arsad. Iya, apa value-nya apa Pak Arsad? Ya dia ketua Kadin sekarang ini. Iya, value apa gitu untuk bergabung setelah pengusaha dan ketuanya pengusaha. Ya, tetapi peran dan fungsi Pak Arsad itu bukan berarti tidak bisa digantikan oleh yang lain. Betul, itu poin. Karena itulah kemudian skenario bahwa Pak Arsad masuk ke dalam itu tidak sebesar skenario Pak Prabowo masuk ke dalam. Itu. Atau jangan Pak Arsad udah Pak Arsad mungkin gitu, bos. di level pengusaha aja butuh bisa juga kasih kontribusi kan sebenarnya kan. Dan bisa juga kan kacamatanya begini, Pak Arsad bukan bergerak atas nama beliau pribadi, tapi pada posisi beliau sebagai ketua Kadin gitu. Bagaimana organisasi Kadin ini dalam tanda kutip tidak tersisihkan atau tidak kemudian berada di luar lapangan. Kan Pak Rosan Kadin juga. Akibat posisi Pak Arsad yang tadinya berada di kubu yang lain, misalnya begitu. Pak Anin juga Kadin kan. Iya. Banyak lah. Betul. Artinya sosok Pak Arsad tuh betul kita bisa simpulkan sebenarnya kita nggak nemu narasi besarnya dia untuk bergabung. Betul. Dan yang kedua nilai tambahnya tidak seperti halnya Pak Prabowo dulu bergabung ke Pak Jokowi. Pak Prabowo betul. Betul. Ya, jadi kita kan nggak ngobrol dengan Pak Arsad kan, kita nggak tahu. Ini kan kita semua membaca dari jauh kan gitu loh. Ada juga misalnya Mat Ali kan sebenarnya belum masih Pak Arsad ya. Ini kita mau membuat perspektif menjadi sangat luas kan. Biasanya kan dalam bincang-bincang kita ini kan ada hal-hal yang orang lain nggak pikirkan kan tiba-tiba muncul kan dari kita kan. Kasih ketawa dulu coba. Tambah kayak tangannya. Kaki ya. Kalau itu nggak bisa di setel itu. Itu kalau itu betul-betul dari hati. Itu dari hati betul. Ada hal yang sangat ditertawai sudah. Kayak gitu lah ini dia. Ada variabel yang lain misalnya. Bisa juga untuk keamanan posisi di Kadin.
Sudah keluar juga wacana bahwa kemudian yang mengusulkan Anin sebagai ketua umum Kadin. Wah. Yang belum yang dengar dalam kan? yang dalam hal ini Mas Anin dari awal trajektorinya sama Pak Prabowo. Jangan-jangan ini bukan soal menteri ya, soal ketua Kadin ya. Oke, anget lah. Lu iya dong. Sini Sorry loh. ya. Mas Anin, Pak Arsyad, kita rasain sorry ya. Mohon maaf, Iya. mohon maaf. Gitu. Jadi gini, Pak Ical itu, Bang Ical itu dekat sekali dengan Pak Prabowo. Salah satu strong ally-nya Pak Prabowo dari lama itu Pak Abu Rizal Bakri. Iya. Sekarang Pak Prabowo jadi presiden. Gimana? Hopeng ini. Iya. Jadi ini nggak serumit Dan menteri kita atau tahu jabatan bahwa gitu ya. Anin kemarin kan berhadapan dengan Arsyad. Iya. Gitu. Anin Junto Rosan Oh, berhadapan dengan Arsyad. Begitu dilihat dinamika politiknya yang sekarang terpilih adalah Prabowo, ya bukan mustahil bahwa untuk sinkronisasi pemerintahan, ya kan, sinkronisasi itu bukan hanya di pemerintahan, tetapi juga sinkronisasi sampai organisasi kemasyarakatan. Gitu, iya. Di Kadin ini. Iya. Oke. Bukan mustahil juga ke sana. Udah, kasihan. Iya. Kok kasihan? Kasihan karena spekulasinya makin melebar gitu. Dirasain ini Iya, kalau iya. Bang Mat Ali deh misalnya. Hah? Bang Mat Ali ini kan kaget juga head Oke. coach-nya Anies. Menurut Rekom pertama Didit kenapa? ya jadi gua lagi. Enggak, gua pengen nanya serius Enggak nih. apa-apa lah. Kita Ini kan Budi ini kan kita terakhir podcast diskusi. Terakhir beropini itu diinjak se-Indonesia. Iya. Beropini dengan korek kuping ya. Oke, Ari kalau gitu. Kalau Ari beropini itu rame se-Indonesia, oke. Iya, terakhir kayak gitu, tapi Gimana, jangan gimana? sampai lagi. Gimana Kita kira-kira? pengen minta perspektif dari Mr. Q nih. Iya, Kalau menurut saya agak lain ceritanya. Agak lain ceritanya. Jadi Pak Mat Ali itu bisa dilihat dari variabel di luar dirinya, tetapi juga bisa dilihat dari variabel di dalam Partai Nasdem. Saya menangkap kesan bahwa ada aspirasi Pak Mat Ali yang tidak sama dengan di kebijakan di DPP Nasdem. misal. Oke. Calon Gubernur Sulawesi Tengah, kita tahu bahwa calon yang sekarang ini kan dulu didukung oleh Pak Mat Ali. Iya. Mungkin Pak Mat Ali tidak puas atau merasa tidak perform, dan mungkin juga ada dukungan dari pendukung-pendukung Mak Ali atau dari masyarakat di Sulawesi Tengah bahwa yang lebih tepat jadi Gubernur Sulawesi Tengah itu adalah Pak Mat Ali. Tetapi mungkin DPP punya pandangan, punya penilaian bahwa yang akan jadi dicalonkan sebagai gubernur adalah yang sekarang. Gitu. Oke. Dan saya mengatakan begitu karena apa? Karena kita lihat bahwa Pak Mat Ali juga ya kelilingnya kan ke beberapa partai kan, Ya. termasuk misalnya ke PSI toh. Gitu. Jadi bisa aja hubungan pertemanan dengan Dasko misalnya kan, sebagai sesama pimpinan di DPR. Bisa juga ada persoalan-persoalan yang lain. Tetapi saya lihat yang agak dominan ya. Yang agak dominan itu kelihatannya mulai ada perbedaan pandangan antara Pak Mat Ali dengan DPP Nasdem, khususnya soal Gubernur Sulawesi Tengah. Meskipun pada akhirnya rekom dari Nasdem sudah keluar kan. Udah keluar ya? Udah. Ya, Oke. Yang kasih gini Victor Laiskodat ya, oke. dan Bang Willy. Terus kenapa lu masih bahas itu? Enggak kan nanya ini Apalagi gimana soal- bisa dapat ke Bang Dasko itu Iya, loh, ke wakilnya Pak kan Gerindra. udah cocok berarti. Udah cocok. Iya. Ya. Mungkin maksudnya ini kan menjelaskan fenomena-fenomena sebelumnya lah Itu ya. Gerindra maju Dinamika sendiri di sebelumnya. Banten kan nggak mau jadi diterima jadi wakilnya Bu Airin kan. Iya. Coba kalau diterima nggak ada tuh pertarungan ini kan. Iya. Bisa ini kita Benar-benar. Betul. kolektif kolegial Betul, ini. betul. Ya mungkin Nasdem kan nggak mau kehilangan Pak Mat Ali juga kan pada akhirnya toh. Karena itulah kemudian akhirnya diambil keputusan untuk. Ya. Saya nggak tahu bagaimana mekanisme di DPP Nasdem hari ini mengenai pilkada. Kemarin Kalau di masa lalu itu ada tim 7. Di masa lalu tuh pernah ada tim 7. Di mana tim 7 itu boleh dibilang sangat otonom dalam mengambil keputusan. Zaman Pak Enggar kali ya. Zaman Pak Enggar, almarhum Ferry Mursidan Baldan, hampir-hampir mutlak dan murni karena faktor survei. Oke. Kualitatifnya itu agak
tipis gitu ya. Kuantitatifnya dominan. Sampai satu titik di mana pernah ada satu keputusan pilkada di satu provinsi di mana ada temannya Pak Surya Paloh, teman baik sekali, teman dekat, teman penting lah kalau nggak pun dibilang teman dekat, teman penting itu punya permintaan untuk calon gubernur tertentu itu didukung oleh Nasdem. Tapi karena sudah diambil oleh keputusan oleh tim 7, Pak Surya Paloh karena waktu itu tidak terlibat dalam proses tim 7, itu nggak bisa mengubah keputusan itu. Dan itu membuat hubungannya menjadi mutung itu pada waktu itu. Saya dengar sih udah membaik sih ya, tapi pada waktu itu sempat mutung betul. Nah, sekarang ini saya nggak tahu tuh apakah di tim 7 itu yang mengambil keputusan dan dominan atau murni kuantitatif gitu ya. Ya, atau ada dinamika yang sudah berubah pada hari ini. Iya. Kalau ini Pak Serki yang paling baru juga nih. Siapa? Pelantikan 3 wamen nih hari ini nih. Ada reshuffle kabinet, ada 3 wakil menteri yang dilantik. Saya jadi agak takut ini kalau diundang sama Total Politik ini. Nah, Awalnya nggak ada judul, saya bilang ngapa sih kita mau bahas apa, belum ada yang baru. Tiba-tiba pas kita mau rekaman ada aja tuh kejadian-kejadian. Iya. Aman kan? Iya. Apa bingung Mister Q, kita bahas apa nih Dit? Nanti aja deh Dit kalau ada peristiwa baru lah. Iya, dia tahu tiap keluar. nyampe sini ada peristiwa baru kan? Iya. Tiap mau ke sini ada peristiwa baru. Minggu lalu kabinet Bu Mega baru kan? Iya, baru. Iya. War kabinet ini kan? Sebelumnya aman. Sebelumnya tiba-tiba Anies Aman. dideklarasikan PKS dengan Soebul Iman. Itu pas banget tuh hari-hari. Iya, hari ini tiba-tiba muncul ada reshuffle, ada pelantikan 3 wakil menteri baru. Si aset istana. Iya. Ini apa? Pikir gampang jadi aset istana. Susah loh seleksinya. Disuruh masuk-masuk dulu kita yang gorong-gorong kan. Tapi yang paling sulit itu menghadapi badainya. Badai istana. Termasuk tadi ya, menghadapi badai lebih berat daripada. Iya, termasuk susah putar balik ini kan. Gimana Mr. Q? Kalau menurut Mr. Q, kalau susah putar balik, baiknya nyari putar balik atau bablas aja terus. Nggak apa-apa, diputar balik aja. Soal berhasil atau enggak kan. Iya dong. Iya kan. Kan ada istilah begini. Anda berusaha tuh kan ngapain bos? Lu usaha bos. Kan bisa gagal belum tentu berhasil. Ya iya, usaha belum tentu berhasil. Tapi kalau lu nggak nyoba udah pasti gagal. Itu jawabannya. Juga oh iya dong. Udah kayak Bambang Pacul, inspirasi Mr. Q. Oh memang dong. Jadi Pak Arsyati lagi lu berusaha kan lah. Korea juga sebagai sesama Korea cuman datang dari daerah yang berbeda aja. Dari mentornya Pak Pacul. Dari daerah mentornya Pak Pacul. Pak Taufik Kiman. Kalau Pak Arsyad nih Korea nggak, Mr. Q? Itu agak lain tuh kayaknya itu. Itu bangsawan itu. Palembang juga kan? Palembang juga kan? Iya, ada Palembangnya juga. Tapi kan perusahaannya yang dipegang kan jadi besar-besar. Tapi beliau itu Dika, besar ya. Grab. Beliau besar itu ya, setahu saya ya bersama teman-temannya itu ada faktor keberuntungan juga. Jadi awalnya mereka usaha A, tiba-tiba ada permintaan barang B gitu kan. Lalu mereka cari barang B, ternyata barang B itu booming. Tapi kan kita harus ingat bahwa Pak Arsyad dan temannya itu berusaha. Betul. Berusaha dulu. Ketemu barangnya tuh di tengah jalan. Orang usaha itu nggak selalu ketemu barang tuh di depan. Bisa aja ketemu di tengah jalan gitu. Usaha itu mungkin berhasil ya. Kalau nggak usaha pasti gagal. Pasti gagal. Ingat-ingatlah itu. Filosofi ini. Usaha kemungkinan berhasil. Kalau nggak usaha pasti gagal. Iya. Mantap. Udah kayak Bambang Pacul Mr. Q. Oh iya dong. Babak Pacul dari Palembang. Berusaha itu ya belum tentu berhasil, tapi tidak berusaha pasti gagal. Itu aja. Kalau ditanya Mas, gimana resepnya? Pasti ditanya nanti resepnya apa. Itu aja. Berusaha belum tentu berhasil, tapi tidak berusaha pasti gagal. Tapi paling enggak ya Pak Arsyad memilih untuk belum tentu berhasil ini kan. Iya, kalau dia nggak berusaha kan pasti gagal kan. Yang penting putar balik dulu. Ya udah kalah, lu kalah aja. Ya selesai kan. Ya belum tentu rumah barunya juga terima kan Mr. Q. Sama dengan beliau jadi ketua Kadin itu. Sebetulnya kalau pakai hitung-hitungan di atas meja, hitung-hitungan di atas kertas, nggak ada ceritanya Arsyad itu bakal menang pemilihan ketua umum Kadin. Kenapa? Orang baru. Yang kedua, ya dia orang baru. Anin orang lama. Bukan cuma sekedar lama, bapaknya tokoh besar dari Kadin. Nah yang kedua,
Ya toh, beliau ini kalau Anin tuh udah kerja udah dari lama. Setahun apa setahun setengah sebelumnya udah keliling konsolidasi. Beliau baru belakangan. Tetapi karena beliau berusaha punya kemauan, ya akhirnya pintu langit itu terbuka gitu loh. Karena beliau gedor pintu langit itu terbuka. Menurut saya Pak Arsad adalah orang yang sudah mengalami mungkin berkali-kali dalam hidupnya ya. Berusaha belum tentu berhasil, tapi tidak berusaha pasti gagal. Karena itu beliau berusaha. Nah, kalau 3 wamen ini gimana, Mr. Q? Yang paling baru nih, ada Mas Tommy Jiwandono, ada Mas Sudaryono, ada Pak Tanjung, Pak Yuliot Tanjung. Iya. Tapi ini kita saat diskusi ini kita kan belum belum diumumkan ya. Nah, coba di browsing dulu. Sambil gue lihat ya. Sambil dilihat. Kalau misalnya salah, kita minta maaf. Iya, ini karena yang namanya menteri itu bisa setengah detik berubah loh. Iya. Oh, ini benar nih, udah pelantikan nih. Bentar ya, sambil saya lihat. Lanjut Mr. Q. Ya, kalau menurut saya yang paling wamen investasi dan wamen tan. Betul, siapa aja? Ini bentar lagi masih Indonesia Raya nih, jadi belum kelihatan muka kan. Iya. Kalau kita asumsikan mungkin bisa dicek nanti di online lah, di berita. Oh iya, persis sama. Mas Daryono, Mas Tommy Jiwandono dan Pak Yuliot. Oke. Confirm. Kalau saya ya menganggap bahwa gini aja deh, itu pertama tentu dibutuhkan untuk membantu pekerjaan dari para menteri. Tetapi kalau dibilang membantu pekerjaan para menteri, orang bilang, lo udah tinggal dikit lagi kan gitu kan. Buat apa toh? Yeah. Belum lagi kalau kita bicara wamen. Wamen kan sudah ada satu ya. Kalau nggak salah sudah ada satu. Wamen Q. Wamen Ketrikuan udah ada kan. Berarti ini Suhasil Nazara kan. Yeah. Ini kan berarti wamen kedua kan. Gitu. Karena itu saya melihatnya ini sebagai lebih kepada masa depan. Bahwa barangkali ini orang-orang yang potensial menduduki jabatan-jabatan itu di masa periode kabinet yang akan datang. Iya. Ini magang lah ya. Betul. Nah, kita kan pernah diskusi, saya pernah ngomong begini. Bukan mustahil ada reshuffle kabinet, masuk menteri-menteri yang akan dipersiapkan untuk kabinet berikutnya. Ya, udah ngomong itu lama tuh. Magang dulu nih. Untuk keperluan magang itu, untuk keperluan transisi. Probation. Karena ini adalah keberlanjutan, maka cara transisinya itu berbeda dengan periode-periode sebelumnya antara SBY ke misalnya Megawati ke SBY. Ya, dari SBY ke Jokowi. Itu beda kan? Nah, sekarang ini kan sebetulnya tinggal masuk ke dalam lalu kemudian tinggal menjalankan peran di masa yang akan datang gitu. Tapi reshuffle itu rupanya nggak dipilih, paling tidak sampai hari ini. Mengganti menteri-menteri dari PDIP itu tidak dipilih. Dipilih cara yang lain, yang lebih soft. Jadi bukan mengganti yang sudah ada, tapi menambahkan. Nah, saya bacanya begitu. Bahwa bukan mustahil, Mas siapa? Sudaryono. Ini sebetulnya Menteri Pertanian yang akan datang. Dia magang dulu sebagai wamen. Nanti jadi Menteri Pertanian. Thomas Jiwandono. Iya, narasumbernya Hari dan itu. Kawan Budi. Wah, akrab Mas Dar nih. Akrab. Mas Tommy. Lu gak akrab, Mas Dar? Lebih akrab dulu. Oh, lu gak merasa akrab ya? Kayaknya Mas Dar merasa akrab sama lu. Gue ini aja, lebih ke tawadu. Perasaan orang lain kepada kita itu lebih penting dari perasaan kita kepada mereka. Wisdom kedua. Itu dia. Wisdom pertama tadi memulai itu mungkin berhasil, tapi tidak memulai pasti gagal. Yang kedua, perasaan orang kepada kita lebih penting daripada perasaan kita kepada orang lain. Betul. Orang seringkali merasa perasaan dia yang penting kepada orang lain itu. Gua kan merasa deket sama lu, kan gua deket sama lu, kok lu gak deket sama gua? Belum tentu. Cara berpikirnya salah. Belum tentu. Di sinilah orang banyak yang kecele ini kan. Iya. Merasa sur-sur sendiri. Oh iya, betul. Yang paling kasih jago kesan-kesan gitu siapa politisi Mr. Q di Indonesia yang Pak paling Jokowi maksud lu kan? Udah lo kalau udah tahu tuh jangan Pak Jokowi gitu Mr. Q kan? Harusnya gitu aja, yakin. Tapi kalau orang yang pengalaman gua ya yang paling bisa memberikan perasaan orang nyaman, dekat, lalu kemudian pokoknya seneng banget itu sebenarnya Pak SBY. Orang tuh bisa datang kepada Pak SBY marah-marah. Begitu ketemu ngobrol 1 jam. Ya nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Jago lebih sur-suran tuh Pak SBY. Pak SBY. Kalau Pak Surya Paloh gimana?
nggak tahu saya nggak begitu dekat dengan beliau. Nggak begitu dekat saya beliau. Pak Taufik ya Mas? Pak Taufik memang genuine. Memang genuine. Marah ya marah. Iya dia apa adanya. Gak suka. Betul. Dan dia orang yang dia nggak yang impresi singkat, enggak. Pak Taufik tuh panjang dia. Maksudnya gimana? Ya interaksi yang panjang. Bukan impresi sekali 1-2. Karena kan orangnya kan senang komunikasi kan. Oh, suka telepon telepon, menyapa. Iya. Telepon random dia tuh enggak touch and go, enggak. Dia tuh enggak touch and go. Dia itu continue gitu loh. Continue. Halo Dinda. Ya didatangin, ketemu, forum dan seterusnya. Memang aktivis tuh Len, suka ketemu dengan orang, suka ngobrol, suka ngasih. Tanpa presiden loh ya. Iya. For nothing aja. Tanpa presiden ini dan itu. Jadi ya apa? Memang orangnya tuh seperti itu. Ya kembali ke magang ini Mr. Q. Jadi Anda lihat Mas Sudaryono itu mungkin the future Menteri Pertanian. Ya kayaknya begitu. Mas Thomas Jiwandono juga seperti itu. Pertama tentu kalau Mas Tommy kan kita bicara mengenai sinkronisasi pemerintahan, terutama dari segi keuangan. Kan Pak Prabowo kan punya program-program besar ya, misalnya seperti makan bergizi gratis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah bisa menyaksikan analisis Mr. Q yang sentil orang yang bukan orang ya. Ya orang lah yang berusaha putar balik ke Pak Prabowo yang dulunya ini sudah mau putar balik sini ya. Dan itu masih oke lah. Berusaha itu lebih baik daripada tidak atau apa tadi. Pokoknya itulah, langsung aja. Semoga channel ini mengedukasi masyarakat politik, agama, persatuan Indonesia juga Nahdlatul Ulama. Semoga kita bisa mengambil hikmah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LG.